Ya pemirsa, setelah sebelumnya Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto, kini Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan rehabilitasi hukum kepada mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi. Apakah dengan rehabilitasi ini mengartikan ada kekeliruan dalam proses peradilan? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah Yasin. Pak Heri, selamat sore. Selamat sore Mas Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, hak prerogatif itu tidak bisa diganggu-gugat karena hak istimewa dari seorang presiden. Tapi sebagai pengamat hukum, apa yang Anda lihat dari rehabilitasi bagi Ira Puspadewi ini? Ya, tentu kalau kembali kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, hak prerogatif itu memang diberikan, bahkan bukan hanya rehabilitasi ya, ada grasi di dalamnya, ada amnesti, ada abolisi kan. Cuman yang berbeda nanti adalah pertimbangannya kemana. Kalau amnesti dan abolisi seperti kasus Tom Lembong dan juga Pak Hasto kan lebih ke DPR ya. Tapi untuk grasi dan rehabilitasi dia pertimbangannya ke Mahkamah Agung. Nah dalam konteks kasus ini kan mencuat yang menerpa Ibu Ira Dewi, ini kan berkaitan dengan apakah keputusan yang diambil itu adalah keputusan bisnis atau kemudian ada tindak pidana korupsinya berupa kerugian keuangan negara tadi. Nah pada faktanya kemudian muncul banyak hal yang ganjil di sana. Secara fakta kita akan berdebat masalah ada tidaknya mens rea misalnya, kemudian juga apakah kemudian yang melakukan lembaga yang menaksir kerugian keuangan negara itu sudah tepat atau tidak, karena kalau tidak salah itu kan hanya internal KPK saja yang melakukan gitu kan. Kemudian metode alat ukurnya seperti apa, dan menurut pernyataan di fakta persidangan yang sudah dilakukan dokumen pengkajian secara studi kelayakan gitu ya, yang cukup lengkap, yang melibatkan bahkan internal dan eksternal. Dan pendampingan terhadap proses akuisisi yang dilakukan oleh teman-teman ASDP ini sudah juga diawasi dan juga dijaga oleh teman-teman dari kejaksaan sebenarnya proses ini. Ketika melakukan metode evaluasi, kan ini yang kemudian jadi titik tolaknya perbedaan pandangan tadi. Apakah kemudian ini masuk dalam konsepsi business judgment rules karena sudah dilakukan sesuai dengan pertimbangan hukum yang baik, yang dimana tadi kita katakan mungkin tidak ada mens rea-nya karena tidak merugikan, tidak kemudian menguntungkan diri sendiri atau kemudian memberikan keuntungan bagi pihak lain. Nah maka ini yang kemudian memicu perdebatan di publik, dan menurut keterangan informasi yang kita dapat di media, itu yang membuka peluang untuk kemudian Pak Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi dalam kasus ini. Tapi tentu kita sekedar mengingatkan juga ya Mas Leo ya, akan kemudian muncul perkara-perkara yang mungkin sama nanti dengan perkaranya Ibu Ira Dewi ini yang menuntut juga keadilan yang sama, yaitu perlakuannya mungkin peluangnya diberikan rehabilitasi misalnya. Nah bagaimana kemudian ke depan, apakah akan terjadi tsunami perkara berkaitan dengan hal-hal semacam ini, tentu perlu kita lihat kembali ya, dan saya rasa itu harusnya jadi catatan juga dalam memberikan pertimbangan. Ini kan sudah melewati proses pertimbangan ya Pak untuk pengambilan keputusan rehabilitasi. Kalau kita ikuti sudah berdiskusi juga, konsultasi dengan DPR, Komisi Hukum, kemudian juga dengan para pakar hukum, menurut Menteri Hukum. Artinya ini proses yang tidak buru-buru, tidak dalam waktu cepat dilakukan. Artinya kemudian semuanya bersepakat bahwa vonis itu salah. Apakah artinya kemudian proses peradilannya ini yang akhirnya ada cacat, ada ketidaktepatan atau seperti apa Anda lihat Pak Heri? Ya, mengacu pada kasus misalnya Tom Lembong dan Mas Hasto, saya rasa ini juga salah satu bentuk langkah korektif ya, mengkoreksi sistem peradilan pidana yang sudah dijalankan sebelumnya, Mas Leo. Ya tadi kita bicara ada tidaknya mens rea, dokumen lengkap, sudah menjalankan semua berdasarkan prinsip good governance, kajiannya juga sudah mendalam, kemudian metode valuasi penjelasannya juga sudah proper misalnya, tapi tetap dianggap ini ada kerugian negara. Maka ini yang kemudian menjadi pintu masuk awal untuk menandakan sebenarnya kasus ini tidak ada kerugian negaranya, tidak ada bicara dalam konteks korupsi misalnya.
Nah, maka ini yang dikoreksi mungkin dari sana. Ya, apakah kemudian metode pendekatan untuk mengukur kerugian negara sudah tepat atau tidak? Valuasi tadi, karena kan sumber dari unsur kerugian negara yang digunakan dalam dakwaan yaitu pasal 3 ya, kalau saya nggak salah Iya, ya, Undang-Undang iya. Tipikor tadi. Maka kita juga seharusnya menilai juga ini kan bukan hanya terjadi di kasus Ibu Ira Dewi ya, mungkin di kasus-kasus lain dalam Tipikor juga menyoal masalah Undang-Undang Tipikor kita, Undang-Undang 31 tahun 1999 junto 20 tahun 2001 yang bahkan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, Mas Leo. Iya. Bahkan salah satu yang hadir dalam sidang MK itu adalah mantan Ketua KPK juga, Pak Chandra Hamzah kan. Ini untuk meyakinkan bahwa sudah tepat belum unsur delik yang dirangkai di dalam ketentuan pidana di dalam perbuatan pasal 3 tadi. Nah, tentu Iya. ini jadi soal karena itu yang kemudian akan diimplementasikan dalam konteksnya. Dan kemudian bicara tentang fakta persidangan, tentunya kan hakim dalam membuat amar putusannya mempertimbangkan adalah putusan dalam konteks ini adalah fakta persidangan yang muncul, bukan hanya menyandarkan pada berita acara pemeriksaan saja. Oke. Dan dalam kasus ini juga ada dissenting opinion ya, Iya, dari hakim. Mas Leo ya, bahwa bahkan hakim ketuanya menyatakan sebenarnya perbuatan ini kalaupun terbukti bukan perbuatan pidana, maka lebih tepat dengan menggunakan ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP, ya KUHP yang lama tentunya, yaitu putusannya adalah onslah van revolving atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bukan putusan pemidanaan. Sedangkan Pak dua Heri, hakim sampai yang saat lain ini KPK itu belum memberikan jawaban atau respon resmi, tapi KPK mengatakan tetap fokus pada tersangka lain. Ada A, itu pemilik PT JN yang dianggap kemudian penerima keuntungan. Apakah kemudian artinya ini kan menjadi bingung ya, ketika ada proses hukum, KPK meyakini kebenarannya, sudah vonis, lalu direhabilitasi, artinya kan tidak menjalani hukuman. Artinya di sini yang salah yang mana, yang benar yang mana ini, Pak Heri? Ya, kalau rehabilitasi menurut saya orang itu sudah tidak perlu menjalankan pidananya jika kemarin dijatuhkan pidana bersalah, Oke. gitu ya, Mas Leo. Kemudian dipulihkan hak-haknya sesuai ketentuan KUHP tadi yang mengatur tentang hal itu. Maka nggak bisa lagi perkara ini diapa-apakan, menurut saya bahasanya udah game over kan begitu. Maka tadi kepada ketentuan tadi ya kita harus taat pada aturan hukum. Ada istilahnya res judicata pro veritate habetur dalam putusan pengadilan kan, bahwa kita harus tunduk dan patuh taat pada ketentuan putusan yang sudah disampaikan. Apalagi ini bicara tentang hak prerogatif, tidak ada upaya banding juga yang sependek pengetahuan saya ya, Mas Leo, terhadap kasus ini, sehingga sudah inkrah van gewisde bahasa hukumnya, sudah final and binding ya. Sehingga sudah dilaksanakan, dan itu kepemulihan hak terhadap Bu Ira Dewi dan tersangka terdakwa lain yang sudah diberikan lewat keputusan presiden tadi sudah resmi. Apakah kemudian masih ada upaya lain mungkin dalam hal ini untuk KPK begitu Pak Heri, untuk melanjutkan kasus ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita mengacu pada ketentuan final and binding tadi, harusnya udah nggak ada upaya sudah tidak ada lagi apa-apa lagi untuk mempengaruhi proses yang sudah inkrah tadi ya. Tapi kalaupun masih mau dicoba, ini menurut saya karena putusan dari dissenting tadi salah satunya adalah kutipannya lepas dari segala tuntutan hukum, maka bisa saja dikatakan ini putusannya di luar dari pemidanaan. Perbuatannya terbukti tapi bukan pidana, maka bisa ditarik ke arah perdata. Apakah dia mengajukan gugatan ke perdataan atau perbaikan tata kelola yang juga dimasukkan dalam materi gugatan nantinya. Berarti kan terpisah ya, Mas Leo, bukan lagi bicara pidana. Pidananya sudah selesai, sudah finish gitu. Sudah selesai pidananya. Otak-atik lagi. Tapi kalaupun mau diupayakan karena mengacu pada dissenting opinion tadi adalah salah satunya bukan putusan pemidanaan, saya rasa cara itu masih bisa digunakan. Tapi kita tidak berusaha untuk memprovokasi ke arah sana, saya pribadi ya. Tapi kita hormati putusan ini, karena jangan sampai ada orang baik yang kemudian harus diputus bersalah berdasarkan proses hukum yang katakanlah secara prosedur ada yang masih diperdebatkan atau secara ini pembelajaran hukum tentunya bagi bangsa Indonesia. Terima kasih pakar hukum pidana Pak Heri sudah menjelaskan kami pada sore ini. Selamat sore Pak Heri.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.